Saudara dan saudari yang terkasih, tanggal 11 Februari sudah bertahun-tahun lamanya dijadikan kesempatan untuk secara khusus memperingati, mendoakan, memperhatikan saudara-saudari kita yang sakit. Hari Orang Sakit Sedunia. Harus kita akui, kalau tamu yang tak diharapkan masuk dalam keluarga kita, akan terjadi suatu perubahan yang luar biasa. Pada suatu hari, seorang suami didapatinya kena stroke. Nggak bisa berbicara, nggak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Lumpuh. Tamu itu yang tak diharapkan menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kekhawatiran, kesepian, perubahan yang luar biasa, baik dalam diri yang kena stroke itu maupun dalam diri istri atau anak-anak. Bukan hanya stroke saja. Kalau orang itu kena kanker CA, dunia akan berubah baginya. Orang yang tadinya segar, sehat, luar biasa, kreatif, banyak kawan-kawan, dipuji, dihargai, tiba-tiba dia terlempar pada dirinya sendiri. Khawatir, hidup saya akan dibawa kemana? Barangkali masih muda, barangkali cita-cita masih segudang. Sekarang tak berdaya. Sepenuhnya tergantung dari kebaikan perhatian orang-orang lain. Kita kembali kepada orang yang kena stroke. Istrinya wanita karier. Dia sibuk. Dia mempunyai dunia sendiri. Tapi karena sayang pada suaminya, dia mencari pembantu. Pembantu suruh mendampingi, suruh mencucikan, suruh menghibur, suruh berada bersama suaminya. Tapi apa yang terjadi? Suami itu sepertinya berontak, sepertinya tidak senang, sepertinya merasa dibiarkan saja, tidak mau makan. Tidak mau makan. Apapun yang dibuat oleh pembantu, apapun yang dimasak, nggak diterima. Maka akhirnya istri karier itu menyadari rupa-rupanya yang sangat dibutuhkan pertama-tama oleh orang-orang yang sakit adalah aku dihargai. Kendati aku tidak bisa apa-apa lagi, kendati aku namanya hanya menjadi beban bagi orang-orang lain, tapi aku pengen supaya dihargai. Terutama oleh kekasihnya, oleh keluarganya. Maka tak jarang kalau ada penyakit di dalam keluarga, di dalam lingkungan kita ini, situasi keluarga itu berubah banyak. Ternyata terpaksa, mudah-mudahan karena cinta, mudah-mudahan rela, si istrinya melepaskan kesibukannya dan berbisik kepada suaminya, aku akan setia kepada kamu dalam untung dan malang. Aku ada di sampingmu. Aku bisa diandalkan. Luar biasa. Ada orang-orang, bukan hanya pasien yang harus sabar, tapi juga orang-orang yang merawatnya, istrinya atau anak-anak, ya, harus sabar luar biasa menghadapan pasien-pasien yang tak berdaya. Bukan sengaja,
Tapi memang membutuhkan perhatian, membutuhkan cinta, membutuhkan kehangatan. Itu obat yang paling bagus. Kedua, kita dapat berbuat apa dengan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Dalam Injil baik hari ini maupun kapanpun juga, ternyata orang-orang yang sakit dibawa, digendong, diantar kepada Yesus. Alangkah baiknya kalau kita sebagai keluarga pasien itu mau mengantar pasien kita, saudara kita yang sakit kepada Yesus. Jangan meremeh-remehkan doa. Jangan malas-malas untuk berdoa. Jangan suka mengatakan doa-doa itu kolot. Nggak ada gunanya. Orang yang dibawa kepada Yesus dijamah dan disembuhkan dengan macam-macam penyakit, dengan macam-macam kesulitan, dengan macam-macam penderitaan apapun. Alangkah baiknya, walaupun si lumpuh itu tidak bisa lagi membuat tanda salib, tapi kalau istrinya menyuap dia, memberi makan kepadanya, istri membuat tanda salib pada suaminya yang tak berdaya. Istri berdoa bersama-sama. Malam hari mereka berdoa bersama-sama, doa rosario. Walaupun mungkin suaminya tidak bisa berbicara, tapi bisa mendengarkan. Kekuatan doa yang ikhlas, yang rela, itu bisa menghargai mujizat yang luar biasa. Kemudian kalau kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, boleh saja, silahkan. Minta supaya disembuhkan. Minta supaya terjadi mujizat. Memang itu wujudnya yang kita harapkan. Tapi enaknya kita juga belajar. Membimbing pasien maupun sekeluarga untuk pasrah kepada Tuhan. Akhirlah selalu doa-doa, bukan Tuhan, bukan maunya kita. Kehendak-Mulah yang terjadi. Yang kami dambakan Allah supaya Engkau hadir di dalam penderitaan kami ini. Yang kami dambakan Allah supaya Engkau memberi kekuatan, semangat kepada kami. Supaya kami tidak menjadi orang depresi, orang yang gampang penyerah kalah, orang yang menderita. Seorang yang sakit itu seringkali kesepian. Dia harus melepaskan segala impiannya, segala kesibukannya, segala pekerjaannya, segala prestasi. Harus dilepaskan. Kadang-kadang serta-merta tidak siap. Jadi hari ini masih sibuk, besok tak berdaya. Adakah kita yang mau memahami, mendampingi, mencintai, memperhatikan mereka? Allah kita seperti dalam Injil seringkali orang-orang membawa dia ke dalam doa, dibawa kepada Yesus. Silahkan bawa ke dokter, bawa ke mana-mana saja, yang pindah-pindah, yang bekerja barangkali atas nama Yesus. Tetapi yang dibutuhkan pertama-tama oleh setiap pasien itu adalah kekasihnya, pendampingan, kehangatan, perhatian. Mungkin mau dimanja, waktu kita tersita oleh menyatakan kesetiaan kita kepadanya. Mengurus orang sakit bertahun-tahun lamanya yang barangkali nampaknya menurut kita tidak ada harapan untuk sembuh, bukan perkara yang gampang. Maka tolong selain mendoakan orang-orang yang sakit itu, doakanlah dirimu sendiri juga. Semoga aku terutus oleh Yesus membawa semangat, membawa cinta, membawa kehangatan dalam dia yang saya kasihi. Minta supaya mendapat kekuatan sendiri. Jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita kasih pembantu yang satu, yang dua, kemudian kita tenggelam dalam kesibukan kita sendiri. Pasien itu minta sabar. Bukan hobinya. Maka jangan suka marah kepada saudara kita yang sakit. Jangan suka ngomel kepada dia yang sakit. Jangan suka menuduh dia bahwa dia manja saja, tidak kooperatif. Memang begitulah penyakitnya.
Penyakitnya bukan hanya pada badan saja, tapi psikosomatis. Ungkapan dari pemberontakan di dalam hatinya dan belum siap di dalam hatinya, dalam kegelisahan dalam hatinya, harus menerima. Harus menerima. Maukah kita mendampingi dia? Maukah kita juga menerima bahwa terjadi perubahan yang luar biasa pada diri kita masing-masing? Kadang-kadang kita sekarang hidup disita oleh dia yang sakit. Itu baru berbicara tentang orang yang sakit fisik badannya. Belum berbicara tentang orang-orang yang sakit psikis. Kita berbuat apa dengan orang-orang yang seringkali depresi? Kita berbuat apa dengan orang-orang yang menjadi pikun? Kita berbuat apa dengan orang-orang yang tidak lagi percaya diri? Berbuat apa dengan orang yang tidak bisa berbicara, tidak mau menyapa, tidak mau berkomunikasi, tidak mau mengampuni? Kita berbuat apa? Itu pun orang yang sakit. Itu pun minta diperhatikan, minta dibantu. Tidak baik kalau manusia hanya hidup seorang diri saja. Ada enggak Hawa, ada enggak orang-orang lain yang mau memperhatikan dia? Pada kesempatan ini, saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih sekali. Saya kenal banyak sekali keluarga yang saya kagumi, di mana pasangannya sakit, tak berdaya, nggak ada harapan. Tapi istrinya, suaminya, anak-anaknya, cucu-cucunya selalu bersedia untuk membawa hiburan, tidak bosan-bosan. Anak-anak kecil, cucu-cucunya mau bicara sama opa yang sakit, mau mendampingi dia, padahal opa tidak bisa bereaksi apapun. Tapi cucu-cucu tetap berusaha membuat opa senyum. Bagus, luar biasa. Sangat berterima kasih kepada mereka yang mau memperhatikan orang-orang sakit. Termasuk kepada Legio Maria dan macam-macam kelompok yang suka menengok, mendoakan orang-orang sakit. Bagi mereka mungkin lebih gampang, mereka datang, mereka pergi. Tapi yang tinggal serumah itu lebih berat. Maka saya harap bahwa pada hari ini kita mau mendoakan mereka yang didatangi oleh tamu yang tak dikehendaki. Semoga mereka mendapat kekuatan, semoga mereka mendapat semangat ya, dari Tuhan, juga dari kunjungan dari doa-doa kita. Kita doakan semoga mereka dijamah oleh Tuhan, cepat sembuh dan sehat kembali. Amin.